Seperti puji-pujian yang kami naikkan, janganlah Tuhan lalui. Kasihanilah kami, dengarlah doa kami. Berfirmanlah kepada setiap kami yang hadir di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing melalui rekaman. Tuhan memberkati setiap sarana yang dipakai, agar isi hatimu boleh disampaikan kepada umat milikmu sendiri. Pakai hamba-Mu dengan segala keterbatasannya ini menjadi alat di dalam tangan Tuhan, memberitakan kebenaran-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Shalom, selamat pagi. Hari ini saya sampaikan tema bergumul di dalam doa. Kita memasuki bulan Februari di minggu yang pertama. Sebentar ada perjamuan Tuhan, mengingatkan kita akan sengsara Tuhan, dan kita menantikan Kristus datang kedua kali. Kita di dalam hidup ini terus-menerus bergumul. Ada yang bergumul dengan sekolah, ada yang bergumul dengan kuliah, bergumul dengan anak, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan cucu, bergumul dengan banyak hal yang setiap hari kita jalani dengan pergumulan. Namun bersyukur kepada Tuhan, kenapa? Karena ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan itu adalah Allah yang berpribadi. Kita tahu ada pribadi daripada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. 3 pribadi, 1 Allah. Hari ini saya mau mulai dengan satu chat GPT, sebuah robot komputer yang salah satunya diprakarsai oleh Elon Musk, seorang yang sangat terkaya, yang sangat kaya bahkan terkaya di dunia saat ini. Baru November 2022 yang lalu, sekitar 2 bulan, yang mendownload aplikasi daripada ChatGPT ini sudah 100 juta. Banyak ya, 2 bulan hampir 100 juta. Kenapa? Karena aplikasi ini, silakan. Karena aplikasi ini adalah aplikasi yang seperti bisa diajak ngobrol seperti manusia, bisa chatting gitu. Jadi saudara kalau masuk ke dalam aplikasi ini yang diprakarsai tadi oleh Elon Musk salah satunya dengan perusahaan namanya OpenAI, itu seperti ngobrol sama orang gitu, bisa chatting, cuma ini chattingnya sama robot. Nah, dengan segala kelebihan dan apa yang ada, tentunya ada kekurangan juga. Banyak orang mulai memikirkan bahwa jangan-jangan satu hari fungsi manusia akan digantikan oleh ChatGPT ini, karena dia bisa memberikan rincian penjelasan. Saya sudah mencobanya, nanti saudara boleh mencoba, jangan sekarang, boleh mencoba. Bagaimana ChatGPT ini begitu detail memberikan penjelasan. Jadi generasi anak-anak muda pasti sudah tahu bagian ini. Nah, ChatGPT ini bahkan kalau ditanya buku ini, tolong kasih kesimpulan, dia bisa memberikan kesimpulan itu, resume. Jadi apa yang ada dalam satu buku. Maka orang mulai berpikir jangan-jangan nanti manusia, fungsi manusia akan tergantikan dengan robot komputer yang bisa chatting seperti ini. Namun demikian saya percaya karena ini bukan manusia dan Tuhan memberikan kita manusia kemampuan intelektual yang melebihi robot, pasti itu. Dan satu hal lagi, dia tidak, karena bukan manusia yang nggak ada perasaan. Saya coba tanya, bagaimana perasaan kamu hari ini? Terus dia jawab, saya bukan manusia, saya adalah robot, jadi saya nggak punya perasaan. Apakah kamu, misalkan kita tanya hal-hal yang sifatnya tentang emosi, saya tidak punya emosi, kayak begitu ya. Jadi ini robot, tapi ketika diajak chat di dalam, bahkan di handphone, itu seperti kita ngobrol sama manusia, karena nggak seperti di Google, dia langsung kasih link, dia di teksnya itu seperti orang lagi ngetik gitu. Dia orang-orang yang mungkin tanda petik kesepian, jangan-jangan banyak yang pakai ini gitu. Jadi daripada punya teman bisa ribut, kalau sama robot nggak bisa ribut. Tapi masalahnya dia bukan manusia, bukan sosok yang punya pribadi. Itu persoalan. Berbeda dengan hari ini ketika kita membahas, kita bergumul di dalam doa, ketika kita bicara dengan Tuhan, Allah yang saudara dan saya percayai adalah Allah yang berpribadi. Allah bisa tersinggung, Allah bisa marah, Allah juga bisa disukakan, Allah bisa didukakan. Janganlah mendukakan Roh Kudus. Itu dikatakan di dalam firman Tuhan. Hari ini ketika kita melihat
tema bergumul di dalam doa, saya mengajak saudara membuka dari tadi kita sudah baca Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal ketiga. Kita tahu kondisinya memang situasi Mazmur pasal 3 ini dilatar belakangi oleh Daud yang sedang ketakutan karena anaknya Absalom mau mengkudeta, mau mengambil alih kerajaan dan dia mau jadi raja. Saudara, saya berpikir sebelum kita melihat teks ini, ada 3 kelompok orang saudara ya. Ada orang yang ketika mau segala sesuatunya itu berjalan dengan baik atau tidak baik, ya dia tetap berdoa. Karena dia menjadikan Tuhan adalah Allah pribadi seperti sahabat. Maka dia mau ada persoalan enggak ada persoalan, semuanya berjalan lancar atau lagi ada masalah, dia tetap berdoa. Ini tipe orang kelompok yang pertama. Tapi ada tipe kelompok orang kedua, kalau lagi ada kesulitan, ada kesukaran, ada masalah, baru dia berdoa. Baru dia rajin berdoa, bergumul di dalam doa. Karena apa? Pasti dia lagi ada masalah. Kenapa? Dia berdoa. Tipe kedua. Tipe ketiga, ada orang mau yang ada masalah, nggak pernah berdoa. Ini orang Kristen juga. Dia orang Kristen, tapi dia tidak pernah bergumul di dalam doa. Saya tidak tahu saudara termasuk kelompok yang mana. Apakah kelompok yang pertama yang menjadikan Tuhan adalah sahabat, baik dalam keadaan senang seperti Ayub. Semua berjalan dengan lancar, anak-anak semua sehat, semua maju, usaha tidak ada masalah. Ayub rajin tetap berdoa tiap-tiap hari datang kepada Allah. Karena Allah adalah sahabat. Aku menjadikan engkau sahabat, kata Tuhan Yesus, bukan menjadikan engkau hamba dalam pengertian Tuhan dan hamba, tapi relasi sahabat. Seperti bapa dengan anak yang begitu mengasihi anaknya, maka bapak rindu bercakap-cakap. Walaupun bapak sudah tahu apa pergumulan, kesulitan, apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya, tetap seorang bapak, orang tua, ibu ingin anaknya bicara. Kalau suami istri tidak pernah lagi mau bicara, pasti ada masalah. Pasti ada masalah. Orang tua dengan anak-anaknya. Saudara bersaudara tidak mau bicara, pasti ada masalah. Demikian juga kalau saya menarik hubungan kita sebagai orang Kristen, kalau kita tidak pernah berdoa bicara sama Tuhan, ada masalah dengan iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh orang Kristen atau bukan? Ini persoalan-persoalan yang ketika saya memikirkan tema ini, tidak bisa tidak. Terkait dengan hidup kita sehari-hari. Coba saudara introspeksi, lihat diri kita masing-masing. Bagaimana jam doa saya? Apakah saya bergumul, berdoa hanya waktu ada persoalan? Atau saya nggak ada persoalan atau ada persoalan, saya tetap berdoa. Karena dia adalah sahabat yang sejati. Saya berharap tidak ada di antara saudara kelompok yang ketiga yang tidak pernah berdoa apapun yang terjadi. Kita mulai dengan latar belakang dari Mazmur pasal 3. Kalau saudara mau lebih detail, tidak sekarang, nanti baca sendiri dalam 2 Samuel pasal 15-16 diungkapkan di sana. Jelas sekali bahwa Daud sedang dalam pelarian. Kenapa pelarian? Karena tadi Absalom hendak mengkudeta, mengambil posisi raja. Kalau saudara membaca Mazmur, saya memperhatikan ada 14 Mazmur yang di sana ditulis judul latar belakang terkait peristiwa apa yang dihadapi oleh Daud khususnya. 14 Mazmur dikasih judul. Tadi kita baca Mazmur pasal 3, dikasih judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia dan memang bahasa aslinya juga menuliskan bagian itu ketika Daud lari dari Absalom anaknya. 2 minggu yang lalu, kalau saudara memperhatikan apa yang saya khotbahkan dalam Mazmur pasal 56, di sana disampaikan, saya sudah sampaikan bagaimana situasinya. Daud sedang berlari melarikan diri karena sedang dikejar-kejar oleh Raja Saul, hendak dibunuh. Tapi di dalam Mazmur pasal 3 ini, latar belakangnya Tuhan sudah tolong. Jadi Daud sudah diangkat jadi raja, Saul sudah mati, dan sekarang ketika saudara baca 2 Samuel pasal 15, pasal 16, yang terjadi adalah Daud belum lama, beberapa pasal sebelumnya dari pasal 15, Daud baru saja melakukan dosa yang sangat besar dan sangat menista, menghina Tuhan. Ini latar belakangnya. Sehingga ketika Daud
melakukan dosa itu, kita tahu dia berzina dengan Batseba, membunuh suaminya yang namanya Uria. Ketika dia melakukan itu, Tuhan panggil Nabi Nathan, kasih tahu Daud, engkau melakukannya sembunyi-sembunyi. Aku akan hukum engkau di depan umum, istri-istrimu akan ditiduri. Ternyata oleh siapa? Absalom. Mengerikan sekali. Jadi Daud orang yang memang dikatakan hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Tapi orang yang berkenan di hadapan Tuhan juga bisa jatuh di dalam dosa. Maka Daud pernah jatuh di dalam dosa. Maka dia bergumul, kalau Daud tidak mau dengar perkataan Nabi Nathan, dia mau melawan Tuhan, sangat gampang sekali. Dia bisa membunuh Nathan, tapi dia bergumul, dia susah hati. Dia tulis Mazmur 51, Tuhan ampuni dosaku. Saudara boleh baca Mazmur 51. Dia udah selesai, dia menyadari saya bersalah, saya berdosa. Saya minta penyucian, pengampunan daripada Allah. Dan kalau baca Mazmur 51, menjadi Mazmur yang indah. Ketika saudara dan saya jatuh di dalam dosa, kita melakukan kesalahan sebagai manusia yang memang bisa salah. Dan waktu kita datang pada Tuhan, Tuhan sebagai pribadi yang adil, Dia mengasihi saudara seperti Tuhan mengampuni Daud. Tuhan pun mengampuni kita. Amin saudara. Waktu kita bersalah, kita datang, Tuhan kasihani aku orang berdosa. Daud pun seperti itu. Dia datang minta pengampunan Tuhan dan Tuhan mengampuni dia, memulihkan dia. Namun demikian, akibat perbuatan Daud mengambil istri orang, membunuh, konspirasi sehingga Uria mati di sana, Tuhan perhitungkan kamu harus tanggung hukuman. Hukumannya begitu panjang sekali. Di dalam keluarga Daud sendiri itu terjadi salah satu anak membunuh anak yang lain. Terjadi perkosaan di dalam. Waduh, ngeri sekali saudara. Hukuman-hukuman ganjaran yang Tuhan ganjarkan kepada Daud di dalam keluarganya akibat kesalahannya, Tuhan ampuni dosa Daud, tapi di satu sisi engkau harus menanggung hukuman. Salah satu hukumannya, ini yang kita baca, Mazmur pasal 3. Dia dikejar-kejar, Absalom. Bukan dikejar-kejar oleh Raja Saul. Sekarang saudara bayangkan, kita membesarkan anak, ajar dia berjalan, ajar dia makan, ajar dia membaca sampai dia besar. Sekarang anak yang kita besarkan ini sekarang justru mau membunuh, mau mengancam nyawa kita. Aduh, mungkin Daud masih ingat Absalom dulu, aku ingat. Papa ajar kamu berjalan, papa ajar kamu makan bagaimana, papa ajar kamu ke sini, ajar kamu sana. Sekarang setelah kamu besar Absalom, kamu kurang ajar tapi gak bisa ngomong apa-apa. Seorang ayah, dan dia tahu, di dalam hati yang terdalam dari Daud, aku tahu, ini adalah hukuman Tuhan. Hukuman Tuhan, karena aku sudah melakukan dosa, menghina Tuhan, mengambil istri orang, membunuh suaminya dengan konspirasi. Saudara yang kasih Tuhan, maka di dalam pasal 2 Samuel pasal 15-16, kita melihat bagian latar belakang ini, dan sekarang dia melihat ini pergumulan yang gak gampang. Maka bagian pertama yang saya mau sampaikan adalah ketika dia sudah selesai sebetulnya dengan urusan pengakuan dosa, di dalam Mazmur 51, sekarang ternyata banyak orang yang bilang enggak bisa. Ini apa yang kamu alami pasti akibat apa yang kamu sudah lakukan, dan memang itu betul, dan itu sudah beres dan Tuhan sudah ampuni. Sekarang Daud sedang menjalani masa-masa yang enggak gampang, hukuman seperti itu. Ayat 3, saudara perhatikan. Banyak orang yang berkata tentang aku, kata Daud. Baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Many are saying of my soul, there is no salvation for him in God. Jadi pertolongan di situ ternyata lebih tepatnya tidak ada keselamatan. No salvation for him in God. Bagi Daud tidak ada keselamatan. Ini orang harus mati. Orang-orang menuduh dia. Pasti ini Daud harus mati. Gak akan selamat bagi dia. Karena Tuhan memang sedang menghukum Daud. Tapi ternyata bukan seperti itu. Kalau saudara membandingkan ayat 9, dari Tuhan datang pertolongan.
Tapi orang-orang bilang nggak ada pertolongan. Sementara Tuhan bilang ada pertolongan datang dari Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu. Salvation belongs to the Lord. Jadi orang bilang nggak ada keselamatan. Kamu nggak mungkin selamat. Kamu akan mati. Juga akan masuk neraka. Tapi bagi Tuhan yang sudah membereskan, sudah mengampuni, pengakuan daripada Daud, aku mengampuni engkau, Daud. Bukankah itu juga yang sering terjadi di dalam hidup kita? Ketika kita datang kepada Tuhan, kita punya salah, kita datang kepada Tuhan mengakui kesalahan kita, bukan berarti kita nggak merasa bersalah. Ada juga saudara, orang yang sudah bersalah, ketika diperhadapkan dia bilang, enggak, saya nggak salah. Nah ini kalau di pengadilan hakim, orang yang nggak mengaku bersalah biasa gimana? Hukumannya lebih berat. Tapi Daud udah mengakui, aku bersalah, Mazmur 51. Aku sudah bersalah kepada Tuhan. Aku berdosa kepada Tuhan. Walaupun dia berzina dengan Batseba. Walaupun dia melakukan konspirasi membunuh suami dari Batseba, Uria. Tapi dia katakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Inilah pertobatan yang sejati. Kalau saudara mengaku, saya nyesel, saya sudah melakukan kesalahan. Hanya nyesel itu apa? Menyesal sama diri sendiri. Kita mesti lebih jauh lagi. Kita bersalah, berdosa kepada Tuhan. Ini sudah dilakukan oleh Daud. Dia tulis Mazmur 51. Tetapi orang-orang di sekeliling dia tetap menuduh dia. Tidak ada pertolongan. No salvation for him in God. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah ini mengingatkan kita? Tuduhan-tuduhan ketika orang sudah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Bahkan ketika Yesus Kristus sebentar lagi kita memperingati dalam perjamuan Tuhan. Ketika di atas kayu salib, ketika Yesus sedang terengap-engap, sudah sebentar lagi mau mati. Ada orang, pemimpin-pemimpin, banyak orang berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia, Raja Israel, baiklah ia turun dari salib, kami akan percaya kepadanya. Jadi Tuhan Yesus ketika ada di atas kayu salib, turun dari salib. Orang lain kamu selamatkan, orang lain kamu bangkitkan, orang lain kamu tolong. Kalau engkau Raja Israel, turun dari salib. Saudara, ini suatu tuduhan yang luar biasa. Kalau Tuhan Yesus mau turun dari atas kayu salib, bisa enggak? Bisa. Bahkan Petrus tidak perlu mengeluarkan pedangnya untuk membela Yesus Kristus. Petrus keluarkan pedang, dia tebas itu ke telinga Imam Malkus. Tuhan Yesus berkata, Petrus, sarungkan pedangmu. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku. Kamu pikir aku ini lemah, kamu pikir aku ini tidak bisa berbuat apa-apa. Aku punya kuasa, bahkan seluruh dunia alam semesta aku kuasai. Kalau aku mau, enggak ada apa-apanya ini tentara. Jadi tuduhan-tuduhan semua yang dilemparkan kepada Yesus Kristus ketika di atas kayu salib, dia tanggung dengan penuh kesabaran. Karena siapa? Karena saudara, karena saya. Dia tahan, dia tanggung. Dia sedang melakukan misi Bapa supaya saudara dan saya jangan binasa. Kalau Yesus turun, dia membela dirinya, enggak ada kebaktian hari ini. Enggak ada perjamuan kudus, enggak ada peringatan kematian sengsara Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita diingatkan. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Tuhan menjamin, dia setia, dia juga adil. Maka keadilan Tuhan jangan dipermainkan. Jangan bolak-balik jatuh dalam dosa, bikin lagi dosa, bikin lagi. Ini bukan orang bertobat. Tapi kalau orang bertobat menyesal, dia sungguh-sungguh. Saudara tidak pernah membaca setelah Daud berzina dengan Batseba. Dia tulis Mazmur 51, terus Daud berzina dengan wanita lain. Terus dia lagi bikin dosa, lagi enggak ada ceritanya seperti itu. Itulah pertobatan yang sejati. Maka sudah beres. Tetapi seperti itu pun masih banyak tuduhan-tuduhan
Kalau saudara sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Tuhan sudah mengampuni kita, mestinya kita lega. Saya mau sampaikan satu kisah, mungkin saya pernah sampaikan di sini, bagi saudara yang belum mendengar. Martin Lloyd-Jones, seorang hamba Tuhan yang sangat baik sekali di dalam penyampaian firman Tuhan, mengisahkan pada satu hari Senin berarti, karena hari Minggu, baru kedatangan seorang bapak-bapak umurnya 77, sudah cukup lanjut, 77. Datang pagi-pagi ke rumahnya pendeta Martin Lloyd-Jones, lalu Martin Lloyd-Jones melihat ini siapa yang datang. Dia lihat ini bapak yang kemarin datang ke gereja. Loh, ini bapak kenapa datang dengan begitu wajah murung, dia menangis terseduh-seduh. Dia tanya, Pak, ada apa? Bukankah Bapak kemarin di gereja Minggu malam ketemu saya dan Bapak sangat bersuka cita, sekarang jadi anggota jemaat daripada gereja kami. Apa yang terjadi dengan Bapak? Dia cerita, Pak Pendeta Martin Lloyd-Jones, hidup saya ini, masa muda saya rusak. Saya suka kumpul dengan orang-orang pemabuk-pemabuk. Dan saya ingat ketika 30 tahun yang lalu, berarti waktu dia umur 47, sekitar 30 tahun yang lalu, saya kumpul dengan para pemabuk di mana saya memang hidup rusak. Saya begitu melawan kekristenan dan saya tidak percaya kepada Yesus Kristus. Saya pernah bilang, Pak Pendeta, Yesus Kristus bajingan. Ngeri gak saudara? Seorang 77 tahun ingat peristiwa 30 tahun yang lalu waktu dia umur 47. Waktu dia kumpul di sebuah klub malam, kumpul dengan orang mabuk. Saya masih ingat, Pak, saya menghina, saya menghujat Yesus Kristus bajingan, kata Bapak itu. Karena saya gak percaya. Sekarang ketika Tuhan jamah hati saya datang ke gereja, saya melihat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, aduh, hati saya hancur. Pulang sampai di rumah, kepikiran terus, apakah Tuhan mau mengampuni dosa saya? Saudara perhatikan, iblis seringkali membuat saudara dan saya meragukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Iblis akan berbisik, apakah itu lewat orang, tuduhan-tuduhan, atau di dalam hati kita, nggak mungkin lah. Nggak mungkin kamu diampuni, dosa kamu begitu besar, kamu sudah menghina Yesus Kristus, kamu sudah menghina Tuhan. Ingat, tidak mungkin diampuni. Ini Bapak umur 77 bergumul, itu masa lalu, sekarang saya bagaimana? Apakah benar-benar saya diampuni? Martin Lloyd-Jones memberitakan kebenaran firman Tuhan. Salah satunya bagian tadi, ketika kita mengaku dosa, Allah setia dan adil. Ingatkah kisah tentang Paulus? Rasul Paulus itu diantara orang-orang para rasul yang akulah yang paling berdosa. Jadi kalau ada orang berdosa, dia bilang, ini aku yang paling berdosa, paling bejat, paling salah. Diantara semua orang, diantara semua rasul, aku yang paling berdosa. Namun Kristus Yesus dengan kesabarannya, dengan cinta kasihnya mengampuni aku, penghujat, paling berdosa, penganiaya, seorang ganas. Namun Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 16. Saudara, saya mau tanya, apa yang dituduhkan orang kepada saya? Apa yang dituduhkan orang kepada saudara? Ketika kita sudah datang kepada Tuhan, mengakui segala kelemahan kita dan kita tidak mau mengulangi hal yang sama, bukankah itu sering terjadi? Masih ada suara, masih ada omongan, gak mungkin lah kamu, dulu itu kamu siapa dan sebagainya. Tentunya kalau kita sudah bertobat, meninggalkan dan bertanggung jawab, kita bisa berjalan di dalam terang Tuhan. Beda kalau orang terus-menerus tetap gak mau salah, gak mau ngaku dan gak mau melakukan apa yang seharusnya. Beda saudara. Ini saya bicara orang yang sungguh-sungguh bertobat sejati, yang sungguh-sungguh datang dengan hancur hati. Tuhan, kasihani aku. Ini yang dialami oleh Daud. Dia bergumul. Orang-orang tetap menuduh dia. Nggak mungkin, nggak akan ada keselamatan. Ini tuduhan orang, dia akan mati. Ketika dia mendapat tuduhan, omongan seperti itu dan dia sudah selesai dengan Tuhan dan dia sudah bayar segala kesulitan, hukuman yang harus dia tanggung. Namun tetap dia mendapatkan tuduhan seperti itu.
Maka ayat 4, dia merespon dengan benar. Dia katakan, mari kita baca bersama-sama. Tetapi engkau, Tuhan, adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Perhatikan, Daud katakan, engkaulah perisai yang melindungi aku. Perisai yang melindungi aku di dalam bahasa aslinya lebih ke arah seperti di dalam Ayub pasal 1 ayat 10. Allah membuat pagar sekeliling Ayub. Itulah kata yang dipakai, perisai. Perisai dipakai kata mengelilingi aku. Seperti Tuhan mengelilingi membuat pagar sekeliling Ayub. Jadi perisainya ini bukan hanya di depan, tapi di samping kiri, di samping kanan, juga di bagian belakang. Biasa kan perisai ada di depan. Tetapi kata asli daripada Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Ini dipakai bukan hanya di depan, tapi di samping kiri, samping kanan, dan belakang. Maka Daud berkata, kalau aku mempercayai hidupku kepadamu, walaupun orang banyak menuduh aku, maka aku bisa tenang. Kenapa? Karena aku berlindung di dalam Tuhan. Perisaimu dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Persis seperti Ayub pasal 1 ayat 10. Allah membuat pagar sekeliling Ayub. Saudara yang kasih Tuhan, inilah sukacitanya kalau saudara dan saya menjadikan Tuhan perisai, perlindungan. Di tengah-tengah banyak pikiran, omongan apapun yang berkecamuk menuduh saudara, jadikan Tuhan perisai hidupmu. Amin. Jadikan dia. Mungkin orang akan ngomong ini, orang akan ngomong itu. Tuhan, engkaulah perisai yang melindungi aku. Tidak sampai di sana. Yang paling menyakitkan tuduhan dari Shimei bin Gera. Shimei bin Gera adalah salah satu sanak keluarga daripada Raja Saul. Maka ketika melihat Daud sedang keluar dari istana Yerusalem dengan bersama rombongan panglima perang, semua orang-orang yang sangat tangkas, pasukan perang, panglima, pengawal daripada Daud, Shimei dia lempar-lempar batu. Dia buat debu di pegunungan di gurun pasir itu, mengutuki Daud, enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah. 2 Samuel pasal 16, orang dursila, penumpah darah, orang dursila. Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul. Jadi Shimei berpikir kalau Daud keluar dari istana, ini adalah karena balasan Tuhan. Dan betul, memang ini adalah balasan daripada Tuhan, karena Daud sudah melakukan dosa yang menghina Tuhan. Tapi Shimei tidak berhenti sampai di sana. Shimei katakan, engkau adalah penumpah darah, engkau orang dursila, engkau gantikan kedudukan Saul menjadi raja. Sekarang anakmu Absalom yang mengambil kedudukanmu. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang apa? Penumpah darah. Terus dia terus menerus berkata-kata mengutuk, padahal Paswalpres, pasukan pengawal presiden. Kalau saudara menghina-hina presiden, ada Paswalpres, itu Paswalpres bisa langsung ambil saudara, ciduk saudara. Ini Paswalpresnya daripada Daud udah enggak betah, udah enggak sabaran, dia mau ambil pedangnya. Ini orang kurang ajar menghina raja, kasih saya izin. Tapi Daud tenang, saudara. Tenang. Kalau saudara jadi Daud, saya jadi Daud, kemungkinan besar laksanakan 86 eksekusi. Langsung kepalanya Shimei putus itu. Putus, benar-benar putus, mati dia. Aduh, saya pikir Daud ini luar biasa ya. Kalau saudara diperhadapkan ketika tuduhan-tuduhan, omongan kita udah beres dengan Tuhan, tanggung jawab dengan sesama, tapi terus menerus tuduhan datang. Kira-kira saudara mau respon apa ya di hadapan orang? Apakah kita tetap berkata kepada Daud, biarlah ia mengutuk. Luar biasa ya. Biarin aja si Shimei terus kutuk, biarin dia kutuk. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini. Dia tahu dia sengsara karena Tuhan. Dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini.
Ternyata kalau saudara terus baca kisah narasi dari Simei, memang Simei bukan orang yang beres. Dan di dalam pemerintahan Raja Salomo, Simei akhirnya dieksekusi mati karena dia seorang pemberontak yang tidak mau taat. Itu yang terjadi dengan Simei berapa pasal setelahnya. Tapi yang saya mau ajak saudara dan saya renungkan sikap Daud ketika dapat tuduhan dari Simei yang ungkit-ungkit masa lalu, yang bilang dia kamu seorang dursila. Dursila itu seorang penjahat. Dursila yang tidak melakukan kebaikan apapun. Kamu penumpah darah, kamu pembunuh dan sebagainya. Aduh, Daud dalam keadaan susah hati, anaknya sendiri berontak. Dia tetap belajar bersabar. Mungkin Tuhan memperhatikan kesengsaraanku. Inilah perbedaan. Orang yang bertobat sejati, menghadapi berbagai banyak tuduhan, dia tetap tenang, jiwanya tenang. Maka dia tidak membalas kutukan daripada Simei, omongan yang tidak benar dengan kutukan juga. Tapi dia serahkan kepada Tuhan. Karena Daud yakin, apapun yang jahat yang diperbuat oleh orang di dalam tangan Tuhan bisa menjadi kebaikan. Perhatikan gambar di bawah ini, saudara. Ini adalah salah satunya tulisan dari Martin Luther. Ada yang bilang ini tulisan Thomas Watson dan teolog yang lain. Tapi intinya sama. God can draw a straight line with a crooked stick. Allah dapat menggambar, membuat garis yang lurus dengan kayu atau tongkat yang bengkok. Ini kata-kata bijaksana. Artinya begini. Segala sesuatu yang bengkok, yang tidak lurus, yang salah, kejahatan seperti Simei, di dalam kasih dan perlindungan Tuhan, kalau kita berharap pada Tuhan, bisa mendatangkan kebaikan. Amin, saudara. Roma 8 ayat 28 salah satunya kita tahu Tuhan turut bekerja bersama-sama di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan kebaikan yang paling tinggi, yang paling agung adalah Kristus mati bagi saudara dan saya. Itu kebaikan yang di atas segala kebaikan yang ada. Jadi waktu kita melihat bagian ini, saudara bisa aplikasikan, bisa melihat diri kita. Hal-hal apa yang crooked stick, yang bengkok, yang tidak baik, apapun itu, kita percaya di dalam tangan Tuhan bisa menjadi kebaikan. Asalkan kita bersikap seperti Daud, tetap datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya secara total. Di bagian yang terakhir yang ketiga, maka dia menyerahkan semuanya itu dan dia dengan ketenangan jiwanya menyerahkan kepada Tuhan. Maka di ayat 6 dia berkata, aku membaringkan diri lalu soimuk, tidur dia. Ketika dia tidur, apakah masalahnya sudah selesai? Belum. Tapi hatinya dan pikirannya, jiwanya sudah selesai dengan Tuhan, sudah selesai dengan Simei, dengan Ziba, dengan semua orang yang melakukan kejahatan, udah beres. Berapa banyak orang yang ketika tidur harus minum pil tidur, nggak bisa tidur. Memang banyak penyebab orang nggak bisa tidur, saudara. Salah satunya siangnya udah kebanyakan tidur, jadi malamnya nggak bisa tidur. Itu juga salah satu sebab orang nggak bisa tidur. Makanya harus beraktivitas supaya waktu malam memang capek. Saya nggak bisa tidur, Pak. Kenapa? Ya tanya, siang memang tidur terus, ya malamnya jadi melek. Bisa jadi manusia kalong. Kalau siangnya melek, ya malamnya tidur. Tapi kalau siangnya tidur terus, malamnya melek. Tapi ini Daud bukan cerita itu. Dia lagi sedang cerita ketenangan jiwanya ketika dia menyerahkan kepada Tuhan. Aku, ayat 6, membarikan diri, lalu tidur. Sebab Tuhan menopang aku. Satu gambaran ketika kita menghadapi kesulitan. Mungkin saudara akan berkata, oh Pak Reni sih ngomong enak aja, ngomong sih gampang, gak pernah ngalamin kesusahan sih. Siapa pikir, siapa bilang saudara, saya pun manusia, saya juga mengalami kesulitan. Kita sama-sama mengalami kesulitan. Daud juga mengalami kesulitan. Berapa banyak kita sedang di atas tempat tidur tapi pikiran kita menerawang kemana-mana, ke tempat pekerjaan, ke tempat pelayanan, ke keluarga kita, ke anak-anak kita, ke cucu, ke mantu, semua kemana-mana ini.
Waktu kita menyerahkan kepada Tuhan, belajar dari Daud. Aku serahkan kepadamu Tuhan, Engkau menopang hidupku, sekarang aku mau membaringkan diri, lalu tidur. Berapa banyak orang ketika sudah berdoa, serahkan pada Tuhan, tapi tetap aja nggak bisa tidur, pikir ini gimana, lagi itu gimana, ini gimana Tuhan, kalau ini gimana. Ini penyerahan total. Kalau saudara belajar menyerahkan total, nggak perlu Valium, nggak perlu obat-obat, pil-pil tidur yang lainnya. Kecuali saudara ya di pesawat terbang ya, kadang-kadang saya juga minum itu supaya bisa tidur, susah tidur, ya minum aja itu Antimo. Kan Antimo bikin tidur 7 jam aja udah, habis itu bangun lumayan bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur. Ada orang di pesawat belum apa udah tidur, tapi ada orang di pesawat nggak bisa tidur, termasuk saya, susah sekali tidur. Jadi berbahagialah saudara kalau penerbangan bisa tidur, mengucap syukur. Tapi kalau nggak bisa tidur, ya itu yang saya pernah lakukan. Tapi ini Daud tidurnya bukan itu. Tidur karena persoalan, bukan karena lagi naik pesawat, bukan. Tapi karena ada persoalan dia serahkan, tuduhan semua dia serahkan. Maka ketika dia sudah selesaikan itu, dia tidur, lalu ketika dia bangun, dia naikkan doanya, bangkitlah Tuhan. Sekarang kau bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Jadi tidur ya tidur, habis itu dia doa lagi. Tolong aku Tuhan. Dia nggak campur aduk antara tidur sama doa, ya doa, tidur ya tidur. Ya engkau telah memukul rahang semua musuhku, mematahkan gigi orang-orang fasik, dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Luar biasa ya. Jadi waktunya tidur-tidur, waktunya doa-doa, waktunya bangun, sekarang dia doa lagi. Dia doa lagi, dia minta Tuhan bangkitlah, tolonglah aku. Hal ini sama dengan Bilangan pasal 10 ayat 35. Saya mau membacakan kepada saudara. Bilangan pasal 10 ayat 35 tentang perkataan doa Daud, bangkitlah Tuhan. Tolonglah aku ya Allahku. Engkau telah memukul rahang semua musuhku, mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan. Dikutip dari Bilangan pasal yang ke-10 ayat 35. Apabila tabut itu berangkat dari perkemahan orang Israel dalam Bilangan pasal 10 ayat 35, berkatalah Musa. Sekarang Musa berkata kepada Tuhan, bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak-serak dan orang-orang yang membenci engkau melarikan diri dari hadapanmu. Saudara jangan pikir semua itu orang baik, enggak. Ada orang yang memang melawan Tuhan. Ada orang yang membenci Tuhan. Ada orang yang adalah musuh Tuhan. Maka ketika Daud tahu ini adalah orang-orang yang melawan Tuhan, musuh Tuhan, Daud menaikkan doanya, tolong bangkitlah Tuhan, belalah perkaraku. Nyatakanlah keadilan-Mu supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Inilah doa yang sesungguhnya. Di dalam segala kasus situasi yang terjadi oleh Daud, ketika dia menaikkan doa, Tuhan tolong aku, bangkitlah Tuhan. Lihatlah para musuhku, mereka juga adalah musuhmu. Nyatakan Tuhan, serahkan mereka, bela aku supaya ketika aku menang, aku memuliakan Engkau dan mereka semua takut kepadamu. Inilah doa, namanya imprecatory prayer. Doa yang minta pembelaan dari Tuhan, keadilan daripada Tuhan terhadap musuh-musuh yang adalah musuh-musuh Tuhan juga. Bagian akhir ini membawa kita jangan pernah berhenti berdoa. Amin saudara. Banyak kali kita gagal. Terlalu sedikit kita berdoa, bergumul untuk anak-anak kita. Ketika anak-anak kita sudah masuk di dalam pergaulan yang tidak beres, baru kita nyesel. Kenapa saya nggak pernah doakan anak-anak saya? Banyak anak-anak muda yang nggak pernah berdoa buat masa depan. Siapa yang akan menjadi teman hidup saya? Siapa yang akan menjadi pasangan hidup, pendamping hidup saya? Nggak pernah menggumuli dalam doa. Ketika masuk di dalam pernikahan, sudah terlanjur, nggak pernah berdoa. Hari ini, apapun posisi saudara, peran yang saudara jalankan, mari kita terus bergumul di dalam doa. Amin. Seperti Daud,
walaupun mungkin akan banyak pembicaraan sana sini, tetaplah berdoa. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman rasuli. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk firman dari Mazmur pasal 3. Di tengah-tengah pergumulannya, Daud datang kepadamu. Tuhan, biarlah dalam segala hal kami boleh tetap datang kepadamu. Bukan hanya waktu kami mengalami kesulitan. Dan waktu kami mengalami kesulitan pun, atau kami sedang dalam keadaan baik, kami tetap datang di dalam doa. Karena Engkau adalah sahabat sejati kami. Ampuni kami kalau kami mencari yang lain. Ampuni kami kalau kami berontak tidak sabar untuk melihat segala kebaikan Tuhan di tengah-tengah yang tidak baik. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu. Tolong setiap umat-Mu, termasuk juga hamba-Mu, untuk bergumul di dalam doa. Buat suami, istri, anak-anak, cucu, menantu, orang tua, sesama, rekan, dan siapapun. Mendoakan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran yang indah dari pemazmur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil tetap bangkit berdiri.